ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فقد اهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وترحم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في قوله يهتد المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, di tempat dan waktu yang penuh dengan cucuran rahmat ini, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya, dan nikmat yang sangat berarti bagi kehidupan kita, yaitu nikmatul iman wal Islam. Salawat serta salam adalah kita curahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam segala hal bentuk kebaikan. Dan tidak lupa Al-Fakir senantiasa mewasiatkan kepada diri pribadi dan hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah manusia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia diukur kebaikannya bukan didasarkan atas hartanya atau kedudukannya di masyarakat, tapi manusia diukur baik atau tidaknya adalah berdasarkan keimanan dan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang paling bertakwa. Dengan iman dan takwa inilah kita memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Islam adalah sebuah ad-din, sebuah agama yang berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Jika agama yang lain hanya mengatur dalam masalah ritual saja, maka Islam mempunyai aturan di dalam mengatur segala sendi kehidupan. Dan Islam juga sebuah mabda. Tapi mabda Islam atau ideologi Islam berbeda dengan ideologi-ideologi yang lain selainnya. Seperti ideologi kapitalisme, ideologi sosialisme yang hanya berlandaskan manfaat saja di dalam memaknai kehidupan ini. Mereka memisahkan antara kehidupan dengan agama. Namun Islam adalah sebuah din sekaligus mabda. Islam adalah agama sekaligus ideologi. Dikatakan din, agama, karena memang Islam mengatur tentang masalah-masalah ritual, salat, zakat, puasa, haji. Islam berbicara tentang surga neraka, berbicara tentang pahala dan dosa lain sebagainya. Tapi di sisi lain Islam juga sebuah mabda, ideologi
yang mempunyai aturan, yang mempunyai konsep di dalam mengatur kehidupan masyarakat. Maka Islam adalah agama yang syamil wal kamil, yang menyeluruh sekaligus yang paling sempurna, yang sempurna dibandingkan ideologi ataupun agama-agama yang lainnya. Maka jika kita berbicara tentang Islam, maka kita akan berbicara tentang akidah Islam. Sekaligus kita juga akan berbicara tentang syariat Islam. Dalam agama Islam, akidah Islam adalah sebagaimana pertanyaan malaikat Jibril ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini adalah keimanan. Ini adalah akidah Islam, yang mana agama Islam ini menjadikan akidah Islam sebagai qaidatun fikriyatun, landasan di dalam berfikir, landasan atau barometer atau standar di dalam menilai apakah sebuah konsep, sebuah keyakinan, sebuah pemikiran, sebuah pemahaman itu salah apa benar. Jika sesuatu itu tidak sesuai dengan akidah Islam, maka bisa dipastikan sesuatu itu adalah sesuatu yang salah. Karena memang akidah Islam adalah sebagai qaidatun fikriyatun, landasan berfikir, landasan atau asas di dalam menilai sesuatu itu salah ataupun benar. Maka seorang muslim harus sangat memperhatikan bagaimana akidahnya. Apakah akidahnya sudah sesuai dengan akidah Islam? Apakah keyakinannya sekarang sudah sesuai dengan keyakinan seperti yang diperintahkan dalam Islam? Dan tidak hanya itu saja, Islam juga terkait masalah syariah, terkait masalah hukum, terkait masalah peraturan, terkait masalah solusi di dalam menyelesaikan problematika kehidupan. Jika akidah Islam menjawab 3 pertanyaan mendasar manusia, dari mana asal muasal manusia, yaitu diciptakan oleh Allah. Untuk apa Allah menciptakan, menghadirkan manusia di muka bumi ini? Tidak lain sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah tidak lain tidak bukan untuk tunduk, beribadah, patuh, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah Islam juga menjawab pertanyaan terkait masalah akan kemana setelah kehidupan ini. Islam memberikan jawaban akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Islam memaknai kehidupan dunia ini adalah ujian, darul amal, tempat kita beramal, yang mana amalan kita suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Kita suatu saat akan menemui pengadilan di akhirat, dan pengadilan di akhirat kelak diputuskan berdasarkan standar syariat Islam, standar hukum-hukum yang telah Allah turunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ar-rasul an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika akidah Islam sebagai qaidatun fikriyatun, maka syariat Islam menurut Islam adalah sebagai miqyasul a'mal, standar di dalam menilai perbuatan itu, apakah perbuatan itu berpahala, apakah berdosa, apakah perbuatan itu baik menurut Allah dan Rasulnya, dan apakah perbuatan itu
buruk menurut Allah dan Rasulnya. Maka seorang muslim sejati harus sangat memperhatikan terkait masalah akidah dan syariat Islam tersebut. Karena akidah sebagai landasan berfikir dan syariat Islam sebagai miqyasul a'mal, penentu untuk menilai sesuatu itu baik atau buruk. Jika buruk menurut Allah, maka harus kita katakan itu adalah buruk. Jika baik menurut Allah, maka kita harus mengatakan itu adalah sebuah kebaikan. Maka standar kebaikan dan keburukan itu tidak dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing, tapi dikembalikan kepada Allah yang menciptakan kehidupan ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia itu. Allah tahu apa yang terbaik untuk kebaikan dunia dan akhiratnya manusia tersebut. Maka di dalam kita berislam, maka kita harus sangat memperhatikan tentang akidah. Sudahkah akidah kita ini akidah yang benar menurut Islam? Dan sudahkah kita di dalam memahami Islam ini sudah memahami dengan pemahaman yang benar? Jika akidah Islam menjawab 3 pertanyaan mendasar tersebut, maka syariat Islam sebagai al-mu'alajah limasyakilil insan, sebagai solusi untuk menyelesaikan problematika kehidupan manusia, baik problem dalam masalah ibadah, baik problem dalam masalah muamalah, baik problem dalam masalah politik, baik problem dalam masalah akidah, baik problem dalam masalah ibadah dan seterusnya. Islam menjadi solusi untuk menyelesaikan problematika manusia. Setelah 3 pertanyaan mendasar manusia itu terselesaikan, dia mengetahui dia adalah makhluk Allah, dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan dia akan dihisab kelak di akhirat. Kemudian muncul problem manusia, karena manusia pasti punya hajatul udwiyah, punya kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi, punya nafsu, hawa nafsu yang harus dipandu, yang harus diarahkan oleh syariat Islam. Maka di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, Islam hadir. Islam datang sebagai peraturan yang mengatur bagaimana seorang muslim, seorang hamba itu di dalam mencari makan, di dalam mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu bagaimana, sesuai dengan Islam apa belum. Karena memang syariat Islam adalah sebuah miqyasul a'mal. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya, dan semuanya mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi tidak lain adalah ajaran Islam, adalah agama Islam. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang termasuk manusia atau seorang muslim sejati yang dimuliakan oleh Allah dengan iman, dengan bekal iman dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizami kalamullahil malikil allam wa biqauli yahdadul muhtadun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur kullal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi a'zamu wa ajallu akbar. Aqimis shalah.